Sebagai seorang ibu mertua, Asma yang hobi memasak suka berbagi makanan dengan anak-anak dan menantunya, terutama dengan Solihin menantu laki-lakinya. Asma juga sesekali mendapatkan orderan catering kecil-kecilan karena masakan buatan Asma sangat enak sekali. Suatu hari ketika Asma baru selesai mengerjakan orderan cateringnya, dia berbagi makanan lagi dengan anaknya dan mengantarkan makanan tersebut ke rumah anaknya yang ternyata hanya ada Solihin di rumah. Namun sesampainya di rumah Solihin, hujan turun sangat deras, sehingga mau tidak mau, Asma numpang berteduh dulu di rumah Solihin sampai dia ketiduran di ruang tengah rumah Solihin. Halo semuanya, siapkah kalian untuk mendengarkan bagaimana kehidupan Asma dan kebiasaan Asma yang suka berbagi makanan dengan anak-anak dan menantunya? Selamat mendengarkan dan jangan lupa kencangkan celana dalammu. Inilah kisah Asma. Siang itu, langit tampak kelabu, awan menggantung berat seolah menunggu waktu yang tepat untuk menumpahkan segala yang dikandungnya. Udara lembab terasa menempel di kulit dan aroma tanah basah mulai menyeruak dari halaman-halaman rumah warga. Di tengah kesunyian jalan desa yang mulai sepi karena orang-orang buru-buru pulang sebelum hujan turun, tampak seorang wanita paruh baya melangkah perlahan sambil memeluk rantang besar berlapis kain batik. Dialah Asma, seorang janda berusia 46 tahun yang dikenal hampir seluruh warga sebagai sosok yang keibuan, lembut, dan sangat pandai memasak. Dari kejauhan, langkahnya tampak tenang. Tapi di balik wajah ramah itu, ada sorot mata yang menyimpan banyak kisah. Asma bukan sekedar janda biasa. Ia adalah simbol ketegaran bagi banyak orang yang mengenalnya. Sejak suaminya meninggal 6 tahun lalu akibat penyakit jantung, Asma menjalani hidupnya dengan ketulusan yang jarang dimiliki orang lain. Ia tidak pernah menyesali nasibnya, tidak pernah mengeluh meski hidup sederhana, dan selalu menemukan cara untuk tetap bersyukur. Baginya, kebahagiaan tak perlu dicari jauh-jauh. Cukup dari dapur kecil, tempat ia meracik bumbu dan doa setiap harinya. Asma memiliki 2 orang anak yang sudah berumah tangga. Anak sulungnya perempuan tinggal tak jauh dari rumahnya. Hanya beberapa gang saja, menikah dengan seorang pria bernama Solihin, pemilik toko kelontong kecil di jalan utama desa. Sementara anak keduanya laki-laki tinggal bersama istrinya di ujung kampung, bekerja sebagai sopir angkutan sayur ke pasar kabupaten. Kedua anaknya itu menjadi sumber semangat hidup Asma. Walau sudah punya keluarga masing-masing, mereka tetap memperhatikan ibunya. Setiap pekan mereka bergantian mengantarkan kebutuhan dapur atau sekedar mampir membawa cucu-cucu kecil yang selalu mengisi kesunyian rumah Asma dengan tawa. Namun, Asma bukan tipe perempuan yang hanya menunggu belas kasih. Ia tetap ingin mandiri. Karena itulah, dengan hobi memasak yang dimilikinya, ia menerima pesanan catering kecil-kecilan, terutama ketika kantor desa mengadakan acara atau ada hajatan warga. Masakannya terkenal lezat. Banyak yang bilang, masakan Bu Asma tuh ada rasanya, bukan cuma bumbu, tapi juga hati. Dan memang begitu adanya. Setiap kali Asma memasak, ia seperti memasukkan cinta dan ketulusan ke dalam setiap sendok garam yang ia tabur. Ia memasak bukan sekedar mencari nafkah, tapi sebagai bentuk ungkapan kasih pada orang-orang di sekitarnya. Hidup Asma diisi dengan kesibukan sederhana yang membuatnya tetap bersemangat. Setiap pagi, ia bangun sebelum azan subuh berkumandang. Ia menyalakan lampu dapur, menjerang air di panci besar, dan menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri. Kadang nasi goreng sederhana, kadang sayur lodeh sisa semalam yang dihangatkan. Setelah sholat subuh, ia akan duduk di depan rumah sambil menyeruput teh manis hangat, menikmati udara pagi yang masih segar, sesekali menyapa tetangga yang lewat menuju sawah. Siang harinya, dapur Asma berubah jadi medan tempur kecil. Bau tumisan bumbu dapur memenuhi udara, panci-panci besar mendidih di atas kompor, dan suara sendok kayu berpadu dengan desisan minyak panas. Begitulah hari-harinya berjalan. Terkadang, jika pesanan catering sedang banyak, ia dibantu anak perempuannya. Tapi lebih sering, Asma mengerjakan semuanya sendiri. Tangannya yang sudah berkerut karena usia itu tetap cekatan. Matanya yang mulai rabun pun hafal betul setiap takaran bumbu.
Hobi memasak bukan sekedar kegiatan bagi Asma, tapi cara untuk menjaga kewarasannya di tengah kesunyian hidup seorang janda. Ketika ia memasak, ia merasa hidupnya masih punya arti, karena dari dapurnya, kebahagiaan bisa tersebar ke banyak meja makan. Kebiasaan lain Asma yang sudah dikenal orang-orang di kampung adalah sifatnya yang gemar berbagi. Ia tak pernah tega melihat orang lain kelaparan. Kalau hari itu ia memasak lebih dari cukup, maka yang pertama kali terpikir di kepalanya adalah anak-anaknya. Ia akan membungkus sedikit lauk dengan wadah plastik, lalu berjalan ke rumah anak laki-lakinya atau ke toko menantunya Solihin. "Ini buat kalian makan siang," katanya, setiap kali menyerahkan rantang dengan senyum khas yang hangat. Kadang ia juga mampir membawa cemilan untuk cucunya sepulang sekolah. Hal-hal kecil semacam itulah yang membuat Asma dicintai banyak orang. Ia punya kebiasaan yang membuat orang lain merasa diperhatikan. Bagi Asma, memasak bukan sekedar kegiatan rumah tangga, tapi cara menunjukkan kasih sayang. Bahkan, beberapa kali ketika kantor desa menerima tamu penting, mereka sengaja memesan catering dari Asma karena tahu masakannya tidak pernah mengecewakan. Dari situ, Asma mendapatkan sedikit tambahan penghasilan, tapi yang lebih ia syukuri adalah kepercayaan orang-orang yang tetap mempercayakan acara penting mereka pada tangannya yang sudah berpuluh tahun akrab dengan aroma dapur. Hari itu, selepas menyiapkan pesanan kecil untuk tetangganya yang mengadakan doa selamatan, Asma kembali memasak untuk dirinya sendiri. Ia membuat sop iga dan sambal tempe, menu kesukaannya. Karena jumlahnya terlalu banyak jika dimakan sendiri, ia memutuskan untuk mengantarkan sebagian ke rumah anak perempuannya yang juga rumah menantunya, Solihin. Matahari sudah condong ke barat ketika ia berangkat, membawa rantang bertingkat yang masih mengepulkan uap. Di perjalanan, langit perlahan menggelap. Angin mulai membawa aroma hujan dan beberapa tetes air jatuh di wajahnya. "Ah, sebentar lagi pasti deras," gumamnya sambil mempercepat langkah. Begitu sampai di rumah anaknya, ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban selain suara kipas angin dari dalam. Ternyata hanya Solihin yang ada di rumah, sedangkan putrinya sedang jaga toko dan cucu-cucunya masih sekolah. Asma pun memutuskan untuk tetap menitipkan makanan di meja makan. "Ini ya Lin, buat makan siang kalian nanti," ucapnya sambil tersenyum. Namun, tak lama setelah itu, langit benar-benar pecah. Hujan turun deras, memukul genting dengan suara gemuruh yang menenggelamkan semua suara lain. Asma pun mengurungkan niat untuk pulang, memilih berteduh di ruang tengah. Ia duduk di sofa, menatap tirai yang bergoyang ditiup angin, lalu pelan-pelan tubuhnya merelakan kelelahan yang menumpuk sejak pagi. Tanpa sadar, matanya terpejam di bawah irama hujan yang menenangkan, tak mengetahui bahwa tidur siang itu akan mengubah arah hidupnya selamanya. Waktu berjalan perlahan di antara dentum hujan dan desau angin yang menyelinap dari sela jendela. Rumah itu terasa hangat oleh aroma masakan Asma yang masih mengepul di meja makan. Sop iga dan sambal tempe yang ia buat tadi pagi kini menjadi satu-satunya sumber wangi di ruang itu. Di kursi ruang tengah, Asma tertidur dengan posisi setengah duduk, kepalanya miring di sandaran, selendangnya melorot ke pangkuan. Raut wajahnya terlihat tenang, namun gurat lelah di ujung matanya jelas menandakan beratnya aktivitas sejak pagi. Hujan turun semakin deras, suara petir menggema di kejauhan seperti mengguncang dinding rumah. Di luar, dedaunan pisang bergoyang hebat, air mengalir deras ke got depan rumah, memantulkan cahaya kelabu dari langit. Dalam keheningan itu, Solihin yang baru saja menutup jendela belakang memandangi Asma sebentar. Ada rasa iba melihat ibu mertuanya kelelahan seperti itu. Sejak istrinya sering sibuk di toko, Asma memang sering datang membawa makanan tanpa pamrih. Bagi Solihin, kehadiran Asma adalah sosok yang menenangkan, seperti ibu sendiri. Namun sore itu, suasana rumah yang hening, cahaya temaram dari lampu ruang tengah, dan bunyi rintik hujan yang konstan membuat segalanya terasa berbeda. Entah mengapa, ada sesuatu yang samar tapi nyata berputar di dadanya.
Solihin mendekat perlahan, berniat baik membangunkan Asma agar ia bisa beristirahat lebih nyaman di kamar. "Bu, tidurnya di kamar aja, biar gak masuk angin," ujarnya pelan. Tapi Asma hanya bergumam kecil, separuh sadar, matanya masih terpejam. Dengan ragu, Solihin menepuk bahunya lembut, mencoba membuatnya terbangun tanpa membuatnya kaget. Ketika Asma membuka matanya perlahan, pandangannya masih kabur. Ia berdiri dengan gerakan setengah sadar, langkahnya goyah. "Iya, Lin, ibu pindah aja ya," katanya dengan suara serak. Tapi karena pandangannya belum fokus, ia berjalan tanpa arah, tangannya mencari pegangan. Secara spontan, Solihin memegang tangannya agar tidak tersandung meja. Detik itu, waktu seperti berhenti. Sentuhan itu sekilas, tapi cukup untuk menyalakan sesuatu yang tidak seharusnya menyala. Mereka berdua diam, hanya suara hujan yang mengisi ruang. Asma menatap ke arah Solihin dengan pandangan kosong sesaat, bukan karena niat, melainkan kebingungan yang aneh. Solihin sendiri tak tahu harus bagaimana. Dalam hatinya ada sesuatu yang menekan, campuran antara iba, canggung, dan rasa bersalah yang belum punya nama. Dalam situasi seperti itu, batas antara niat baik dan bisikan setan menjadi begitu tipis. Asma yang masih separuh sadar hanya mengikuti gerak tubuhnya sendiri. Ia berjalan pelan menuju kamar tamu. Solihin menuntunnya sambil menahan rasa tak nyaman yang makin menggelayuti dada. "Sini Bu, hati-hati," katanya lirih. Tapi langkah itu terasa terlalu panjang. Udara di antara mereka seperti berubah berat. Asma menatap ke lantai, tapi ia merasakan genggaman tangan Solihin yang hangat. Lalu entah mengapa, dalam satu tarikan napas yang salah, mereka berdua terseret oleh keheningan itu. Tak ada kata-kata, tak ada niat jahat, hanya serangkaian momen yang salah tempat dan salah waktu. Hujan di luar semakin deras, petir menyambar, dan di dalam rumah kecil itu, dua manusia lemah kalah oleh godaan yang datang begitu cepat. Saat semuanya berakhir, tak ada yang bicara. Solihin menunduk, wajahnya memucat. Asma menatap tangannya sendiri seperti tak mengenali dirinya. Dunia yang tadi sunyi kini berubah mencekam. Yang tersisa hanya detak jantung cepat dan rasa sesal yang belum sempat diberi nama. Ketika hujan akhirnya reda, Asma duduk diam di tepi tempat tidur kamar tamu. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap lantai. Ia seperti baru terbangun dari mimpi buruk yang nyata. Angin sore masuk lewat jendela yang terbuka sedikit, membawa aroma tanah basah dan hawa dingin yang membuatnya menggigil. Solihin berdiri di pintu, tak berani bicara, tak berani mendekat. "Maaf Bu," ucapnya pelan, tapi kata itu justru membuat air mata Asma jatuh. "Sudah Lin, jangan bicara apa-apa," katanya serak, tangannya bergetar memegang selendang yang tadi jatuh ke lantai. Ia memakainya dengan tergesa, lalu berdiri menatap keluar jendela, seolah mencari jawaban di langit yang masih kelabu. Dalam dirinya ada gelombang rasa malu, penyesalan, dan takut. Malu karena telah mencoreng keibuan yang selama ini ia jaga, menyesal karena telah melukai anaknya sendiri meski tanpa sengaja, dan takut karena dosa yang baru saja ia perbuat mungkin akan membuka pintu kehancuran keluarga. "Aku harus pulang," katanya cepat, tanpa menatap Solihin. Ia berjalan tergesa keluar rumah, menembus sisa gerimis tanpa payung, membiarkan air hujan membasuh wajahnya yang kini penuh air mata. Sepanjang jalan menuju rumahnya, langkah Asma terasa berat. Jalanan licin, bajunya basah kuyup, tapi hatinya jauh lebih berat dari tubuhnya yang menggigil. Setiap tetes hujan seperti cambuk yang mengingatkan dosa yang baru saja terjadi. Ia memeluk rantang kosong di dadanya. Rantang yang tadi ia bawa dengan penuh kasih, kini terasa seperti beban kutukan. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamar, melepaskan kerudung, lalu terduduk di lantai sambil menatap cermin kecil di meja rias. Wajah yang selama ini ia banggakan karena ketulusan dan kasih, kini tampak asing di matanya sendiri. "Astagfirullah," bisiknya lirih, diulang berkali-kali hingga suaranya serak.
Ia menangis selama malam itu, tak berani mengangkat wajahnya kepada Tuhan. Dalam tangisnya, ia teringat wajah anak perempuannya, istrinya Solihin, dan rasa bersalah yang begitu besar menghantam dadanya. Ia ingin berlari dan mengaku, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dunia seolah mengecil, sepi, mendesakan. Dalam doanya yang tertatih, Asma berjanji kepada dirinya sendiri bahwa kejadian itu tak akan terulang. Tapi janji manusia seringkali lemah ketika dihadapkan pada takdir dan godaan. Malam itu menjadi awal dari beban batin panjang yang akan menjerat hidup Asma dan Solihin dalam diam yang menyakitkan. Keesokan paginya, sinar matahari masuk lewat celah jendela dapur rumah Asma, menembus tirai lusuh yang bergoyang pelan diterpa angin. Biasanya, pagi bagi Asma adalah waktu paling ia tunggu, saat ia bisa mulai menyiapkan bahan masakan sambil mendengarkan kicau burung di pepohonan belakang rumah. Tapi pagi itu berbeda. Panci, wajan, dan ulekan batu hanya tergeletak di meja tanpa kehidupan. Asma duduk di kursi kecil, menatap kosong ke arah jendela. Di matanya tersimpan kesedihan yang tak bisa dihapus hanya dengan air mata. Ia mencoba berdiri, mengambil beras dan mulai mencuci, namun tangannya gemetar. Air yang mengalir dari keran terasa dingin, menusuk tulang. "Aku harus tetap hidup, harus tetap kuat," bisiknya, seolah berusaha meneguhkan diri. Tapi setiap kali ia melihat pantulan dirinya di air cucian beras, rasa bersalah itu muncul lagi. Wajahnya sendiri seperti menatapnya dengan tatapan penuh penilaian. Ia memasak nasi dengan takaran yang salah, memasukkan garam terlalu banyak, menumis bumbu terlalu lama. Sesuatu dalam dirinya sudah hilang. Rasa yang dulu membuat masakannya disukai orang, kini seolah tertelan oleh penyesalan. Masakannya tetap enak di lidah orang lain, tapi bagi Asma, semua terasa hambar. Ia makan tanpa rasa, menelan tanpa nikmat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Asma berusaha menata kembali hidupnya, tapi hatinya tak lagi tenang. Ia sering terbangun tengah malam, duduk di tepi ranjang, memandangi dinding sambil beristighfar berulang kali. Kadang-kadang ia mendengar suara hujan dari luar dan tubuhnya spontan gemetar, seolah hujan menjadi pengingat dari dosa yang tak sengaja ia buat. Ia menatap foto anak-anaknya di meja, terutama foto pernikahan anak perempuannya bersama Solihin. Wajah mereka tersenyum bahagia dalam bingkai itu membuat dada Asma sesak. "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan?" isaknya dalam diam. Sementara itu, Solihin pun hidup dalam kegelisahan yang sama. Di toko, ia sering melamun di antara rak-rak berisi barang dagangan. Istrinya beberapa kali menegurnya, "Mas, kok belakangan ini sering bengong?" Dan ia hanya menjawab singkat, "Capek ya, mungkin butuh istirahat." Mereka berdua, Asma dan Solihin, sama-sama tahu bahwa sesuatu telah rusak, sesuatu yang tak bisa diperbaiki hanya dengan diam. Tapi mereka juga sadar, satu kata yang salah, satu kebocoran rahasia bisa menghancurkan seluruh keluarga. Maka keduanya memilih diam dalam siksaan masing-masing. Suatu sore, Asma tanpa sengaja berpapasan dengan Solihin di jalan menuju masjid. Ia membawa bakul sayur, sedangkan Solihin baru pulang dari toko dengan sepeda motornya. Tatapan mereka bertemu hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat jantung keduanya berdegup kencang. Asma segera menunduk, mempercepat langkahnya, seolah tanah di bawah kakinya ingin ia tinggalkan secepat mungkin. Di rumah ia langsung menutup pintu dan menangis dalam diam. Ia sadar betapa rapuh dirinya. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri, merasa bahwa ia telah menodai kepercayaan anaknya. Dalam tangisnya, Asma berjanji akan menjauh. Ia tak akan lagi datang ke rumah Solihin kecuali ada urusan penting dan jika anak perempuannya ada di rumah. Tapi manusia seringkali tak bisa lari dari bayangan masa lalu. Meski ia berusaha keras menghindar, setiap kali melewati toko milik Solihin, dadanya berdebar. Ia bukan karena rindu, tapi karena takut
takut kalau tatapan mata orang-orang di sekitar bisa membaca dosa yang mereka sembunyikan. Ia bahkan pernah berpikir untuk pindah rumah, meninggalkan desa ini dan memulai hidup baru di tempat lain. Tapi ia tahu tak semudah itu melarikan diri dari diri sendiri. Malam demi malam, Asma menghabiskan waktu dengan bersujud lama. Ia berdoa dalam gelap, menangis sampai suara tangisnya habis. Ya Allah, ampuni aku tidak ingin mengulanginya. Aku ingin menebusnya dengan cara apapun. Hatinya penuh ketakutan, bukan hanya karena dosa, tapi juga karena cinta pada anak-anaknya. Ia tahu, bila rahasia ini terbongkar, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Setiap kali mendengar suara azan, ia merasa Tuhan sedang memanggilnya untuk kembali. Tapi setiap kali ia menutup mata, bayangan Solihin muncul lagi, membuatnya semakin benci pada dirinya sendiri. Dalam kesendiriannya, Asma mulai mencari cara menebus kesalahan. Ia memperbanyak sedekah, memasak untuk warga yang kekurangan, membawakan makanan ke pos ronda, dan menyumbangkan hasil cateringnya untuk acara masjid. Semua ia lakukan dengan satu harapan, agar Tuhan melihat usahanya menebus dosa. Namun di dalam hati kecilnya ia tahu, seberapapun banyaknya amal yang ia lakukan, bayangan masa lalu itu tidak bisa hilang begitu saja. Ia bisa memaafkan orang lain dengan mudah, tapi untuk memaafkan dirinya sendiri adalah hal tersulit dalam hidupnya. Sementara itu, Solihin pun berjuang dalam diam. Ia mulai menjaga jarak dari Asma, bahkan berusaha menghindar jika mengetahui Asma akan datang ke rumah. Ia pura-pura sibuk di toko, atau kadang berpura-pura keluar untuk membeli stok barang, padahal hanya duduk di warung ujung jalan. Istrinya sempat merasa heran karena suaminya terlihat gelisah belakangan ini. "Mas, kamu capek ya? Kok kayaknya akhir-akhir ini sering diem aja?" tanya istrinya suatu malam. Solihin tersenyum kaku. "Iya, cuma banyak pikiran soal toko." Ia menatap wajah istrinya lama, dan dalam hatinya muncul rasa sesal yang mendalam. Wanita di depannya itu begitu baik, begitu percaya padanya. Ia merasa berdosa 2 kali lipat karena telah melukai Asma dan karena telah mengkhianati kepercayaan istrinya, meski hal itu tidak direncanakan. Setiap kali ia melihat istrinya tertawa, rasa bersalah itu makin besar. Ia pun semakin yakin harus mengakhiri semua ini. Sejak hari itu, ia memutuskan untuk benar-benar menutup celah, tidak lagi memulai percakapan pribadi dengan Asma, tidak lagi memberi ruang pada situasi yang bisa menjerumuskannya. Tapi di dalam hati kecilnya ia tahu, sekadar menjauh belum cukup untuk melupakan. Dosa yang tertanam dalam hati tak bisa dihapus dengan jarak. Hanya dengan penyesalan dan waktu yang panjang, mungkin luka itu akan perlahan sembuh. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Asma. Meski telah berjanji untuk menjauh, dunia seolah terus menguji keteguhan hatinya. Suatu sore di bulan berikutnya, ia sedang sibuk di dapur menyiapkan masakan untuk acara pengajian kecil di rumah tetangga. Saat tengah menata lauk, anak perempuannya datang terburu-buru. "Bu, nanti tolong kirimkan 2 porsi ke rumah ya, aku lagi di toko, tapi suami di rumah sendirian, biar makanannya gak dingin," katanya sambil tersenyum tanpa curiga. Kalimat sederhana itu langsung membuat jantung Asma berdegup kencang. Ia terdiam beberapa detik, menatap wajah anaknya yang begitu polos. "Iya nak, nanti ibu antar," jawabnya dengan suara bergetar pelan. Setelah anaknya pergi, Asma duduk di kursi, memandangi rantang yang akan diantarnya nanti. "Ya Allah, ujian macam apa lagi ini?" gumamnya lirih. Ia tahu menolak berarti menimbulkan tanda tanya dari anaknya, tapi menerima berarti menghadapi kembali bayangan masa lalu yang ingin ia kubur dalam-dalam. Setelah lama berdoa, akhirnya Asma memberanikan diri. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia akan datang hanya untuk menyerahkan makanan, tak lebih. Tapi di dalam hatinya ada ketakutan besar. Bagaimana jika perasaan bersalah itu kembali muncul? Atau lebih buruk, bagaimana jika perasaan yang seharusnya sudah mati justru hidup kembali? Menjelang sore, hujan turun lagi, seakan langit sengaja membuka lembaran masa lalu.
Rintiknya sama, suaranya sama, bahkan bau tanah basah di udara pun serupa dengan hari kelabu waktu itu. Asma membawa rantang di tangannya, melangkah perlahan di jalan becek menuju rumah anaknya. Setiap langkah terasa berat. Saat sampai, pintu terbuka. Dan benar saja, hanya Solihin yang ada di dalam. Ia sedang menyalakan televisi sambil duduk di sofa. Begitu melihat Asma datang, ia tertegun sesaat. "Bu," ucapnya lirih, nadanya ragu. Asma menunduk, tidak berani menatapnya. "Ini Lin, makanan dari ibu. Istri kamu titip buat kamu makan," katanya cepat, meletakkan rantang di meja makan. Keheningan membentang di antara mereka. Hanya suara hujan yang terdengar, jatuh di atap rumah dan menimbulkan gema samar. Solihin berdiri kikuk, tangannya gemetar menahan rasa gugup. "Terima kasih, Bu," katanya singkat. Asma mengangguk pelan dan hendak pergi, tapi langkahnya tertahan ketika suara petir menyambar keras di luar. Refleks ia mundur ke dalam. "Ya Allah, deras sekali," gumamnya. Solihin menatapnya sebentar, kemudian memalingkan wajahnya ke arah jendela, menahan gejolak yang muncul entah dari mana. Suasana itu begitu tegang, dua manusia yang sama-sama ingin pergi dari dosa, tapi terjebak dalam ruang dan waktu yang kembali mempertemukan mereka. Detik-detik berikutnya terasa lama. Asma memilih berdiri di dekat pintu, menatap lantai, menggenggam ujung selendangnya kuat-kuat. Hujan di luar seperti tak mau berhenti, seolah ingin menunda kepergiannya. "Bu, duduk saja dulu, nanti jatuh kalau berdiri terus," kata Solihin akhirnya mencoba terdengar sopan. Asma menggeleng cepat. "Tidak usah, Lin, ibu di sini saja," jawabnya. Tapi rasa canggung itu semakin tebal, menekan udara di antara mereka. Asma bisa merasakan degup jantungnya sendiri berlari tak beraturan. Dalam hatinya ia berdoa, "Tolong hentikan hujan ini ya Allah, aku tidak sanggup lagi diuji." Beberapa menit berlalu dalam diam, lalu tiba-tiba rasa kantuk dan lelah menyerang tubuh Asma. Mungkin karena sejak pagi ia belum beristirahat. Ia memejamkan mata sebentar, tapi tubuhnya sedikit goyah. Melihat itu, Solihin refleks melangkah maju, memegang lengannya agar tak jatuh. Sentuhan itu sekejap, tapi seperti menyambar sisa bara yang masih tersembunyi. Asma langsung menarik tangannya, mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. "Jangan, Lin," suaranya bergetar nyaris tak terdengar. Solihin menunduk, menahan napas panjang. "Iya, Bu, maaf." Hujan pun seperti mendengar doa mereka, perlahan mereda. Dengan cepat, Asma berpamitan, menutup pintu di belakangnya dan berjalan di bawah rintik sisa hujan tanpa menoleh lagi. Dalam dadanya ada gemuruh yang lebih dahsyat daripada petir manapun. Malam itu, Asma tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatap langit-langit. Ingatan tentang siang tadi membuat hatinya hancur lagi. Ia merasa seperti seseorang yang dihukum untuk terus mengingat kesalahannya, meski sudah berulang kali memohon ampun. "Kenapa harus aku yang diuji begini ya Allah? Kenapa setiap kali aku mencoba menjauh, kau mempertemukan lagi?" iksaknya. Di luar, suara jangkrik terdengar lirih, menambah sunyi malam yang panjang. Asma lalu mengambil mukena dan melaksanakan sholat tahajud. Ia sujud lama, menangis lama, hingga sejadahnya basah oleh air mata. Dalam doanya, ia tidak meminta dunia, tidak meminta kemudahan, hanya satu, agar hatinya dikuatkan dan tidak lagi goyah oleh masa lalu. Setelah selesai sholat, ia duduk lama menatap lampu kecil di pojok kamar. Sinarnya redup seperti hatinya. Ia sadar dosa masa lalu tidak akan pernah bisa dihapus dengan sekedar air mata, tapi hanya bisa ditebus dengan perbuatan dan kesungguhan untuk berubah. Mulai malam itu, ia memutuskan untuk tidak hanya menjauh, tapi benar-benar memutus segala kemungkinan yang bisa menjerumuskannya kembali. Ia bertekad untuk menata ulang hidupnya dari awal, meski itu berarti harus mengubah kebiasaan dan rutinitas yang selama ini ia cintai.
Keesokan harinya, Asma mulai menjalankan tekadnya. Ia menulis daftar kecil di buku catatannya. Tidak datang ke rumah anak tanpa izin, tidak mengantar makanan jika hanya Solihin di rumah, dan tidak berbicara berdua dengan laki-laki manapun, kecuali untuk urusan penting. Catatan itu ia tempel di lemari dapur, tepat di sebelah rak bumbu yang biasa ia pakai. Setiap kali ia membuka lemari itu untuk memasak, matanya selalu tertumbuk pada tulisan tersebut, seolah menjadi pengingat dari Tuhan untuk tetap kuat. Ia pun mengalihkan energinya dengan memperbanyak kegiatan positif. Ia mulai aktif di pengajian ibu-ibu, membantu kegiatan sosial desa, dan menerima pesanan catering lebih banyak agar waktunya tersita untuk hal-hal baik. Dalam setiap masakannya, Asma kini menambahkan sesuatu yang baru, penyesalan yang ia ubah menjadi bentuk cinta dan pengabdian. Ia tahu dosa yang lalu tidak bisa dihapus, tapi bisa ditebus dengan perbuatan baik yang terus dilakukan tanpa pamrih. Sejak saat itu, wajahnya mulai tampak lebih tenang. Ia tersenyum lagi ketika menyapa tetangga, tapi di balik senyum itu masih ada gurat luka yang tak akan pernah hilang sepenuhnya. Di sisi lain, Solihin pun mulai berubah. Ia ikut pengajian rutin bapak-bapak di masjid, memperbanyak waktu dengan keluarganya, dan belajar memperbaiki dirinya. Mereka berdua, tanpa pernah saling bicara lagi, sama-sama memilih jalan tobat, jalan sunyi yang penuh air mata, tapi juga penuh cahaya di ujungnya. Hari demi hari berlalu, dan Asma mulai menemukan irama baru dalam hidupnya. Ia lebih sibuk dari sebelumnya. Setiap pagi, suara ulekan batu kembali terdengar di dapurnya, seperti dulu. Tapi kali ini bukan untuk melarikan diri dari kesepian, melainkan sebagai bentuk pelarian dari dosa yang terus menghantui pikirannya. Ia mulai menerima lebih banyak pesanan catering. Orang-orang semakin menyukai masakannya yang kini terasa lebih mantap. Padahal yang berubah hanyalah cara Asma memaknai setiap bumbu yang ia racik. "Masakan saya sekarang harus jadi ladang pahala," katanya suatu kali kepada tetangga yang memuji hasil tangannya. Dalam kesibukan itu, Asma menemukan sedikit ketenangan. Ia merasa hidupnya kembali berarti, walau di balik itu semua, hatinya tetap menyimpan luka yang tak bisa dibicarakan pada siapapun. Setiap kali hujan turun, bayangan masa lalu muncul lagi. Kadang, ia menutup jendela rapat-rapat, duduk memeluk lutut, dan beristighfar panjang, seolah ingin menutup semua celah yang bisa membuat kenangan itu masuk. Tapi seiring waktu berjalan, rasa takut itu perlahan berubah bentuk menjadi penyesalan yang ia terima. Ia sadar, manusia memang tidak luput dari dosa, dan yang terpenting bukan seberapa besar kesalahannya, melainkan seberapa tulus ia berusaha memperbaikinya. Suatu pagi, setelah lama tak saling berpapasan, Asma bertemu Solihin di acara pengajian akbar desa. Acara itu diadakan di halaman masjid besar di pusat kampung, ramai oleh warga dari berbagai RT. Asma datang bersama rombongan ibu-ibu pengajian, sementara Solihin membantu bagian logistik panitia. Saat pandangan mereka bertemu sekilas, keduanya seakan membeku sesaat. Tapi kali ini tak ada degup berlebih seperti dulu. Yang ada hanyalah rasa malu dan kesadaran akan kesalahan yang telah mereka akui di dalam hati masing-masing. Asma menunduk, memilih duduk di saf belakang. Ia mendengarkan ceramah Ustadz dengan hati bergetar, apalagi ketika Ustadz membahas tentang taubat yang sesungguhnya bukan hanya menghindar, tapi memperbaiki dan tidak mengulang. Air mata menetes pelan di pipinya. Di seberang halaman, Solihin pun menunduk, menahan haru yang tiba-tiba datang. Seolah Tuhan sengaja mempertemukan mereka bukan untuk membuka luka, tapi untuk mengingatkan betapa besar kasih sayangnya yang masih memberi kesempatan untuk berubah. Setelah acara selesai, keduanya berpisah tanpa sapaan, tanpa tatap mata. Tapi di dalam hati mereka berdua sama-sama mengucap hal yang sama. "Terima kasih ya Allah sudah mempertemukan kami untuk menguatkan, bukan untuk mengulang." Sejak pertemuan di pengajian itu, Asma merasa hatinya lebih ringan. Ia mulai menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya.
Ia pun lebih terbuka dengan anak-anaknya, lebih sering berkunjung, bercengkrama dengan cucu-cucunya tanpa rasa takut atau canggung. Namun di balik senyum bahagianya, Asma tetap waspada. Ia tahu dunia kecil seperti kampung ini bisa memelintir kabar sekecil apapun menjadi gosip besar. Maka ia menjaga langkahnya sebaik mungkin. Ia tak lagi datang ke toko solihin, bahkan kalau harus mengantarkan sesuatu, ia menitip lewat tetangga atau menunggu sampai anak perempuannya sendiri yang menjemput. Lebih baik menjaga jarak daripada menyesal, katanya dalam hati setiap kali melihat toko kecil itu dari kejauhan. Kadang dari jauh, ia melihat Solihin sedang sibuk melayani pembeli, wajahnya tampak lebih tenang dari sebelumnya. Dan setiap kali itu terjadi, Asma tersenyum tipis. Ia tahu Solihin pun berjuang keras melawan dirinya sendiri, sama seperti dirinya. Dua orang berdosa yang kini sama-sama berusaha jadi lebih baik, tanpa saling menuding, tanpa saling menyalahkan, hanya saling mengerti dalam diam. Namun ketenangan itu sempat terguncang oleh peristiwa kecil yang hampir membuka rahasia mereka. Suatu sore, anak perempuannya datang ke rumah sambil membawa sehelai selendang. "Bu, ini selendang ibu ya? Aku nemu di rumah tadi siang, kok ada di kursi ruang tamu?" tanyanya sambil tertawa kecil. Seketika wajah Asma pucat. Ia merasa nafasnya berhenti sesaat. Selendang itu, selendang berwarna krem lembut dengan motif bunga mawar, memang sangat mirip dengan miliknya. Selendang yang dulu ia kenakan di hari hujan kelabu itu. Tapi sebelum ia sempat menjawab, anaknya berkata lagi, "Oh, tapi mungkin bukan deh, ini mirip aja. Aku juga punya yang mirip, lupa punya siapa." Asma hanya bisa mengangguk lemah sambil tersenyum kaku, berusaha menahan gemetar di tangannya. Setelah anaknya pergi, ia segera masuk kamar dan duduk di tepi ranjang, menatap selendang miliknya yang tergantung di belakang pintu. "Ya Allah, Kau masih melindungiku," bisiknya lirih. Saat itu, ia benar-benar sadar bahwa rahasia tidak bisa disembunyikan selamanya oleh kekuatan manusia, tapi oleh kasih Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Sejak hari itu, Asma memperketat batasnya, bahkan dengan keluarganya sendiri. Ia tidak mau lagi ada celah sekecil apapun yang bisa membuat dosa itu terungkit. Waktu terus berjalan, dan akhirnya Asma mulai benar-benar menemukan kedamaian dalam penebusan yang ia jalani. Ia semakin dikenal sebagai sosok yang dermawan dan keibuan di desanya. Orang-orang tak tahu bahwa di balik ketenangan wajahnya ada perjalanan panjang, penuh air mata dan rasa bersalah. Ia sering diundang untuk menjadi juru masak di acara-acara besar desa, dan setiap kali ia menyajikan makanan, ia selalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, jadikan setiap masakanku ini penghapus dosa." Di sisi lain, Solihin pun menjadi lebih rajin ke masjid, sering membantu kegiatan sosial tanpa pamrih. Ia bahkan mulai membuka diri untuk menjadi panitia acara-acara keagamaan di kampung. Suatu kali, ia bahkan berkata kepada istrinya, "Kita hidup cuma sekali, jangan disia-siakan dengan hal yang gak berguna." Kalimat sederhana itu lahir dari hati yang sudah lama menyesal dan kini sedang berusaha menebusnya. Asma dan Solihin tidak pernah lagi bicara secara pribadi, tapi setiap kali mereka kebetulan bertemu di acara desa, pandangan mereka sekilas bertemu dan kemudian segera berpaling, bukan karena benci, tapi karena saling mengerti. Mereka berdua sadar dosa mereka bukan untuk diulang, tapi untuk diingat agar tak terulang lagi. Dalam diam, keduanya telah saling memaafkan tanpa kata. Musim kemarau tiba dan desa tempat Asma tinggal tengah bersiap untuk acara besar, peringatan Hari Jadi Desa yang ke-45 tahun. Acara itu akan dihadiri camat dan beberapa pejabat dari kecamatan, sehingga panitia desa sibuk mencari juru masak yang bisa diandalkan. Tanpa ragu, nama Asma muncul di urutan pertama. "Kalau soal masakan, Bu Asma nggak ada tandingannya," kata Pak Lurah saat rapat panitia. Asma awalnya ragu, tapi akhirnya ia menerima. Ia menganggap ini kesempatan untuk berbuat baik, untuk mengabdikan diri. Ia ingin semua orang menikmati hasil tangannya,
bukan sekedar karena lezatnya rasa, tapi karena doa-doa yang ia masukkan di setiap sendok bumbu. Namun, yang tidak ia sangka, nama Solihin juga muncul di daftar panitia, bertugas di bagian logistik dan peralatan dapur. Saat itu, Asma terdiam lama, menatap nama itu di kertas daftar peserta rapat. Tangannya yang memegang ballpoint terasa dingin. Ia sempat berpikir untuk mundur, tapi suara hatinya berkata lain. Mungkin ini ujian terakhir dari Tuhan. Kalau aku bisa melewatinya tanpa jatuh lagi, berarti aku sudah benar-benar sembuh, bisiknya. Maka, dengan hati berdebar, ia tetap ikut. Ia tidak ingin terus bersembunyi dari masa lalu, karena hanya dengan berani menghadapinya, ia bisa benar-benar bebas darinya. Hari-hari persiapan acara dimulai. Aula balai desa dipenuhi aroma bahan makanan, suara panci berdentang, dan hiruk-pikuk panitia yang saling berteriak memberi instruksi. Asma berdiri di tengah dapur besar yang disediakan panitia, mengenakan celemek batik, tangannya sibuk mengulek bumbu untuk 200 porsi nasi campur khas desa. Bau bawang putih, kemiri, dan serai memenuhi udara. Ia bekerja fokus, seperti tidak ada dunia lain. Namun ketika Solihin datang membawa tabung gas dan karung beras, suasana di dalam dadanya mendadak berubah. Mereka saling melihat sekilas, tatapan singkat yang langsung beralih menjadi kesibukan masing-masing. Tak ada kata-kata, tak ada sapaan, hanya isyarat sopan tanpa ekspresi. "Taruh di sini aja, Lin," kata Asma dengan suara datar menunjuk pojok dapur. Solihin mengangguk singkat, lalu meletakkan barangnya dan bergegas keluar tanpa bicara. Namun di balik diam itu, keduanya sama-sama tahu bahwa momen ini adalah ujian terakhir yang harus mereka lewati dengan kepala tegak. Tak ada lagi godaan, tak ada lagi kebimbangan, hanya keinginan kuat untuk menebus kesalahan. Di antara kepulan asap wajan dan hiruk-pikuk para ibu yang membantu, Asma menunduk dalam hati. "Lihat ya Allah, aku berani menatap masa laluku, tapi kali ini tanpa jatuh lagi." Hari puncak acara tiba. Dari pagi buta, Asma dan para ibu sibuk memasak di dapur besar belakang balai desa. Sementara Solihin dan beberapa pria sibuk mengatur tenda, kursi, dan meja makan. Matahari pagi menyinari halaman desa yang ramai. Suara musik dangdut campur gamelan terdengar dari pengeras suara, menciptakan suasana meriah. Namun di balik semua itu, ada ketegangan halus yang hanya dirasakan dua orang, Asma dan Solihin. Mereka bekerja di area yang sama, tapi selalu memastikan jarak. Jika Asma sedang di dapur, Solihin di luar. Jika Asma keluar untuk mengambil bahan, Solihin berpura-pura sibuk di tenda. Waktu makan siang tiba, dan tamu-tamu penting mulai berdatangan. Asma dengan cekatan menata piring, sementara Solihin membantu mengangkat panci besar berisi gulai ayam. Dalam satu momen, tangan mereka hampir bersentuhan ketika sama-sama memindahkan baskom besar. Namun kali ini, keduanya langsung menunduk dan menarik tangan masing-masing. Tak ada lagi kebingungan, tak ada lagi tatapan. Yang tersisa hanyalah kesadaran dan kedewasaan. Mereka tidak sedang menghindar dari satu sama lain, tapi sedang menjaga agar tidak mengulangi dosa lama. Dan di sanalah, tanpa disadari, mereka akhirnya benar-benar membebaskan diri. Sore itu, acara berjalan lancar. Semua tamu memuji masakan buatan Asma. "Wah, enak sekali ini, Bu. Rasanya mantap," seru salah satu pejabat sambil menambah nasi. Pak Lurah pun menghampiri Asma dan berkata, "Bu Asma, kalau semua acara desa kita serahkan ke Ibu, saya yakin gak bakal ada yang kecewa." Asma hanya tersenyum malu, tangannya masih sibuk membersihkan meja saji. Tapi di dalam hati, ia bersyukur luar biasa. Ia tahu, ini bukan sekadar pujian atas masakannya. Ini adalah pertanda bahwa hidupnya sudah kembali ke jalur yang benar. Setelah semua tamu pulang dan panitia mulai membereskan peralatan, Asma berjalan ke gudang belakang untuk mengembalikan beberapa peralatan masak. Di sana, tanpa disengaja, ia kembali berpapasan dengan Solihin. Mereka sama-sama terdiam, saling menatap sebentar. Tidak ada rasa canggung kali ini, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Asma tersenyum kecil dan berkata pelan, "Terima kasih sudah bantu tadi, Lin."
Solihin mengangguk, membalas dengan lirih. "Terima kasih juga, Bu, sudah memaafkan." Tidak ada lagi kata-kata, tapi keduanya tahu kalimat singkat itu cukup untuk menutup semua luka lama. Mereka keluar dari gudang dengan langkah ringan, meninggalkan beban yang dulu menjerat hati mereka selama ini. Menjelang senja, ketika matahari mulai turun di balik pepohonan, Asma berdiri di halaman balai desa yang kini sepi. Ia menatap langit jingga, membiarkan angin sore meniup lembut rambutnya yang beruban di balik kerudung. Ada rasa syukur yang begitu dalam di hatinya. Akhirnya, selesai juga, bisiknya. Ia tahu bukan acara desanya yang dimaksud, melainkan perjalanan panjang melawan dosa dan penyesalan. Solihin pun di kejauhan sedang menutup toko bersama istrinya, wajahnya tampak tenang. Ia tertawa kecil saat anaknya datang berlari memeluknya, dan Asma yang melihat dari jauh tersenyum tulus. Ia sadar, cinta sejati seorang ibu bukan hanya menjaga anaknya dari dunia luar, tapi juga menjaga agar dirinya sendiri tak menjadi penyebab luka bagi mereka. Malam itu, sebelum tidur, Asma menyalakan lampu kecil di kamar, membuka mukena putihnya, dan bersujud lama. Dalam sujudnya, ia berterima kasih pada Tuhan bukan karena hidupnya mudah, tapi karena diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. "Ya Allah," doanya lirih, "terima kasih telah menegurku dengan cara yang halus tapi menyakitkan. Karena dari rasa sakit itu, aku belajar menjadi manusia yang lebih baik." Hujan kembali turun pelan di luar, tapi kali ini Asma tak lagi takut. Hujan yang dulu menjadi awal kesalahannya, kini menjadi penanda kebersihan hatinya. Dosa boleh pernah ada, tapi taubat telah menutupnya dengan indah. Hari-hari setelah acara besar desa itu terasa jauh lebih tenang. Seolah-olah langit yang dulu sering murung di atas kepala Asma, kini berubah menjadi lebih cerah. Orang-orang di desa masih membicarakan suksesnya acara peringatan desa itu, memuji masakan Asma dan kepiawaiannya mengatur dapur besar sendirian. Namun bagi Asma, pujian itu tak lebih dari tanda bahwa hidupnya kini benar-benar berada di jalur yang ia pilih. Jalur yang bersih, damai, dan jauh dari bayangan masa lalu. Ia tak lagi terbebani setiap kali melewati jalan menuju rumah anaknya. Kini, jika ia melihat rumah itu dari kejauhan, yang ia rasakan bukan lagi rasa bersalah, melainkan rasa syukur. Syukur karena Tuhan telah menuntunnya untuk bertahan dan tidak menyerah pada godaan yang dulu hampir menghancurkan hidupnya. Setiap kali ia menatap wajah anak perempuannya, Asma merasa matanya berair, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia tahu dulu ia hampir merusak kebahagiaan anaknya sendiri, tapi Tuhan masih memberinya waktu untuk memperbaiki segalanya. Di dapur kecil rumahnya, ia sering berbisik pelan, "Terima kasih ya Allah, Engkau menegurku dengan cara yang paling menyakitkan, tapi juga paling menyelamatkan." Asma kini menjadi sosok yang semakin disegani di lingkungannya, bukan hanya karena masakannya yang selalu lezat, tapi karena ketenangan dan kelembutan yang terpancar dari dirinya. Banyak ibu-ibu muda datang menemuinya, meminta resep, meminta nasihat, bahkan sekedar bercerita tentang rumah tangga mereka. Asma mendengarkan dengan sabar, memberikan wejangan dengan nada lembut. "Kalau lagi marah sama suami, jangan balas dengan kata-kata. Diam lebih baik. Kadang diam bisa menyelamatkan banyak hal," katanya suatu hari pada seorang istri muda yang menangis di depannya. Ia tidak sadar bahwa nasihat yang ia berikan lahir dari luka yang pernah ia alami sendiri. Ia telah belajar bahwa diam dan menjaga batas bisa menjadi bentuk cinta yang paling besar. Di sisi lain, Solihin pun ikut berubah. Ia menjadi panutan di kalangan bapak-bapak. Kini ia sering ikut gotong royong di masjid, menjadi relawan kegiatan desa, dan membantu warga tanpa pamrih. Wajahnya tampak lebih damai, suaranya lebih lembut ketika berbicara dengan istrinya. Orang-orang sering memuji kesetiaan dan ketelatenannya dalam mengurus keluarga. Tak ada yang tahu bahwa di balik semua itu ada masa lalu yang hampir membuatnya kehilangan segalanya.
Ia belajar arti setia bukan dari janji, melainkan dari penyesalan. Suatu sore, beberapa bulan setelah acara besar desa itu, Asma sedang menjemur pakaian di halaman ketika melihat Solihin lewat bersama istrinya dan anak-anaknya. Mereka sekeluarga baru pulang dari pasar. Anak-anak mereka berlari di depan, tertawa riang sambil membawa balon. Solihin menuntun motor pelan, sementara istrinya menenteng tas belanjaan. Saat melewati rumah Asma, sang anak perempuan memanggil, "Bu, Ibu Asma, ini aku bawain pisang goreng dari pasar." Asma tersenyum bahagia, melambai pelan dari pagar. "Wah, terima kasih nak, biar nanti ibu buatin teh hangat buat nemenin makan." Suara mereka riang, seperti keluarga yang tak pernah punya rahasia. Saat itu, Solihin sempat menatap Asma sekilas. Pandangan mereka bertemu hanya sepersekian detik, tapi berbeda dengan dulu. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa canggung, hanya ketenangan. Pandangan yang mengatakan, kita sudah melewati badai dan sekarang kita baik-baik saja. Setelah keluarga itu berlalu, Asma menatap ke arah langit biru yang bersih. Ia tersenyum, mengelus dadanya pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa damai. Tak ada lagi beban, tak ada lagi ketakutan. Yang tersisa hanyalah rasa syukur. Waktu terus bergulir. Tahun berganti dan Asma semakin tua. Rambutnya semakin memutih, langkahnya semakin pelan, tapi semangatnya tetap hangat seperti dulu. Dapur kecilnya tetap ramai oleh aroma masakan setiap pagi. Sesekali, cucu-cucunya datang membantu, belajar memasak darinya. Kalau masak, jangan cuma pakai resep, tapi juga pakai hati, katanya sambil tersenyum. Anak-anaknya bangga padanya. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum lembut ibu mereka, ada kisah panjang tentang dosa, penyesalan, dan tobat yang hanya Tuhan yang tahu seluruhnya. Asma tak pernah menceritakan apapun tentang masa lalu itu, bahkan kepada sahabat terdekatnya. Bukan karena ia ingin menutupinya, tapi karena ia tahu beberapa hal memang seharusnya disimpan sebagai pelajaran pribadi, bukan untuk disesali terus-menerus. Ia ingin dikenang bukan sebagai perempuan yang pernah salah, tapi sebagai perempuan yang mampu memperbaiki diri. Sementara Solihin pun terus hidup bahagia bersama keluarganya. Ia bahkan membantu istrinya mengembangkan toko kecil mereka menjadi usaha yang lebih besar. Hubungan mereka semakin harmonis karena Solihin kini benar-benar belajar untuk mencintai dengan cara yang benar, tanpa godaan, tanpa rahasia, tanpa dusta. Suatu malam, ketika angin bertiup lembut membawa aroma tanah setelah hujan, Asma duduk di beranda rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Di kejauhan, suara azan Isya berkumandang lembut. Ia menatap ke arah lampu jalan yang temaram dan dalam hatinya muncul perasaan yang tak bisa dijelaskan. Tenang, lapang, dan penuh penerimaan. Begini rupanya rasanya dimaafkan, gumamnya lirih. Ia menutup matanya sejenak, mengingat semua yang telah terjadi. Hari hujan yang mengubah hidupnya, malam-malam penuh air mata, doa-doa yang ia panjatkan tanpa henti, dan akhirnya ketenangan yang kini ia rasakan. Ia sadar hidup bukan tentang seberapa sempurna seseorang menjaga dirinya, tapi seberapa tulus ia kembali setelah tersesat. Hujan yang dulu membawa dosa, kini menjadi pengingat tentang ampunan. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, terima kasih, Engkau menegurku, bukan untuk menghancurkanku, tapi untuk menyelamatkanku." Dari kejauhan, terdengar suara tawa cucu-cucunya yang baru datang bersama anak perempuannya. Asma berdiri pelan, menyambut mereka dengan senyum hangat. Kini, hidupnya kembali sederhana seperti dulu, penuh tawa, penuh kasih, dan penuh cahaya. Dan kisah tentang dosa di bawah hujan itu kini hanya tinggal kenangan yang ia simpan rapat di hatinya, sebagai bukti bahwa manusia bisa jatuh, tapi juga bisa bangkit dengan hati yang lebih bersih.